Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirakakan dengan taklim rutin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada buku Madarijus Salikin Baina Manazili Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Pendakian-pendakian menuju Allah dalam prakteknya pada ayat Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Penulis buku ini kembali melanjutkan dengan menukilkan perkataan orang-orang saleh di masa lampau. Alaika bi tariqil haqqi wa la tastawhish li qillati salikin wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtar bi kathratil halikin. Kata orang soleh ini, hendaklah engkau menetapi jalan kebenaran dan janganlah engkau merasa asing dengan sedikitnya orang yang memilih jalan itu. Wa iyyaka wa tariqal batil, dan sebaliknya berhati-hatilah jangan sampai engkau terjerumus melewati jalan kebatilan. Wala taghtar bikathratil halikin, dan janganlah engkau tertipu dengan banyaknya orang yang memilih jalan tersebut yang sesungguhnya pada akhirnya membinasakan. Satu nasihat yang sangat baik untuk kita sekalian, dan tentu ungkapan-ungkapan seperti ini adalah ungkapan yang bisa berlaku sepanjang zaman. Tentu beliau menasihati manusia yang sesaman dengan beliau, maka tentu ini pantas untuk kita jadikan juga sebagai pegangan, walaupun kita tidak sezaman dengan orang yang menasihati kita. Bagus sekali, hendaklah engkau menetapi jalan kebenaran ini dan jangan merasa asing, merasa bersendirian dengan sedikitnya orang yang memilih jalan ini. Dan sebaliknya, berhati-hatilah jangan sampai engkau terjerumus kepada jalan kebatilan, dan janganlah engkau tertipu dengan banyaknya orang yang memilih jalan tersebut yang pada akhirnya dapat membinasakanmu. Wa kullama istawhashta fi tafarrudika fanzur ila ar-rafiqis sabiq. Setiap kali engkau dihinggapi perasaan
sendirian. Memang ketika kita merasa sendirian itu salah satu di antara keadaan yang tidak nyaman. Maka kata beliau, di saat datang suasana hati yang seperti itu, engkau merasa bersendirian, padahal engkau berada di atas jalan kebenaran, maka lihatlah kepada orang-orang yang telah melewati jalan ini pada masa-masa yang telah berlalu. Jadi pada hari ini, ketika kita berusaha untuk memelihara keistiqomahan kita dalam ibadah kita, tentu kalau kita membandingkan antara orang yang betul-betul memelihara kewajiban-kewajiban ibadahnya dibandingkan dengan orang yang tidak memelihara kewajiban-kewajiban ibadahnya, itu tentu sangat manusiawi ketika ada perasaan, kok saya sendirian, tidak banyak orang yang membersamai kita. Maka kata beliau, coba engkau menoleh ke belakang dan mengingat siapa-siapa di antara mereka yang telah melewati daripada jalan tersebut. Pastilah jalan itu telah dilewati oleh orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dari golongan para nabi dan rasul, golongan para siddiqin, golongan para syuhada, dan golongan orang-orang salih. Setelah itu, wahris 'alal lihaqi bihim, berusahalah sekuat tenaga untuk mengikuti jejak langkah mereka. Berusahalah untuk mengikuti jejak langkah mereka. Saya pernah mendengarkan sebuah rekaman seorang ibu-ibu yang menelpon kepada ulama pakar hadis di zaman kita sekarang ini. Walaupun beliau telah meninggal dunia, tapi beliau adalah ulama yang masuk dalam kategori hidup ya di zaman modern ini. Namanya Syekh Nasiruddin Al-Albani. Syekh Nasiruddin Al-Albani ini adalah seorang ulama pakar hadis di zaman ini, dan itu menjadi hujjah. Ya, maksudnya menjadi hujjah, menjadi sebuah pijakan bahwa hadis ini sahih atau hadis ini dhaif kalau beliau yang menghukumi hadis itu. Maka ulama-ulama sekarang ini ketika membacakan hadis, di antara yang biasa kita dengarkan dengan mengatakan wasahhahul Albani, disahihkan oleh Imam Al-Albani, atau didhaifkan oleh Imam Al-Albani. Itu di dunia Islam menjadi hujjah beliau. Nah, ada cerita yang saya pernah dengarkan rekamannya. Beliau sementara membawakan ya ceramah kayak seperti ini kira-kira, tiba-tiba ada salah seorang ibu-ibu yang menelpon dari negara Aljazair, dari negara Aljazair. Iya, kalau tidak salah beliau pada waktu itu bermukim di Qatar, ya Qatar. Jadi memang sejak dulu Qatar itu adalah
tempatnya para ulama-ulama yang mungkin mendapatkan tekanan di negerinya atau tidak aman di negerinya, kemudian negara Qatar membuka pintu untuk memberikan tempat ulama-ulama yang seperti itu. Seperti juga yang terakhir ini, ya, pimpinan Hamas yang dibunuh, ya, sangat kuat dugaan bahwa itu konspirasi Syiah dengan Israel, ya, Ismail Haniyah, Syekh Ismail Haniyah itu bermukim di Doha, di Qatar. Ada ulama yang juga termasuk mujtahid di zaman ini yang kira-kira baru kurang lebih setahun yang lalu ya kembali ke rahmatullah, namanya Syekh Yusuf Al-Qardawi, seorang ulama besar di zaman ini. Itu meninggalkan negaranya Mesir dan bermukim di Qatar, dan sampai beliau juga meninggal dunia ya di sana. Nah, Syekh Albani ini tiba-tiba dia ditelepon oleh salah seorang ibu-ibu itu meminta supaya ditakwilkan mimpinya, ditafsirkan mimpinya. Iya. Apa cerita daripada ibu-ibu itu lewat telepon? Dia bermimpi melihat Syekh Albani yang bersangkutan. Apa mimpi ibu-ibu itu? Bermimpi melihat Rasulullah SAW dalam mimpinya berjalan di depan, kemudian Syekh Albani itu berada di belakangnya. Syekh Albani berada di belakangnya, dan sang ibu yang bermimpi ini yang menyampaikan lewat telepon itu katanya dia perhatikan betul bekas langkah Nabi SAW dalam mimpinya itu. Nabi berjalan di depan, Syekh Albani di belakang. Setiap Nabi mengangkat langkah kakinya, maka bekas langkah kaki Nabi SAW itu persis di itu yang diinjak oleh Syekh Al-Albani. Itu Pak. Itu bekas langkah kakinya Rasulullah diinjak oleh Syekh Albani. Maka Syekh Albani ketika mendengarkan cerita itu tidak mampu menjawab dan tidak mampu memberikan komentar, terkecuali terisak, ya, terisak-isak menangis, ya, dan pada akhirnya beliau tidak melanjutkan pengajiannya. Itu saya pernah mendengarkan ya rekamannya. Ya, sudah lama, mungkin lebih 10 tahun yang lalu. Kita saja yang bukan ahli takwil mimpi, Pak, sudah dapat mentakwil-takwilkan, mendekat-dekatkan. Karena memang beliau ini semasa hidupnya menghabiskan waktunya untuk melakukan penelitian pada hadis-hadis Nabi SAW. Itu saja kerjanya beliau. Dan banyak karya monumentalnya, Silsilatul Ahadits Al-Sahihah, kumpulan hadis-hadis sahih, Silsilatul Ahadits Al-Dhaifah, kumpulan hadis-hadis yang dhaif. Iya. Beliau hampir melebihi 2/3 umurnya beliau menghabiskan waktunya untuk melakukan penelitian dalam hadis. Iya. Ketika beliau masih muda-muda, itu duduk di perpustakaan katanya sampai 12 jam dalam sehari semalam. Duduk di perpustakaan, ya, membaca, meneliti. Iya. Kemudian setelah beliau berumur, dia kurangi menjadi tinggal 8 jam waktunya membaca setiap hari. Dan itu dapat kita takwilkan jamaah sekalian, bahwa karena beliau menghabiskan masa hidupnya yang berkaitan dengan hadis Nabi SAW, dan langkah Nabi itu diinjak oleh Syekh Albani, dapat diartikan
bahwa Syekh Albani ini adalah orang salah satu di antara ulama-ulama salaf yang berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW di mana saja langkahnya Nabi, apa saja yang beliau ucapkan, apa yang beliau perintahkan. Syekh Albani berusaha untuk mengikuti daripada sunnah Rasulullah SAW. Ini sedikit kita kaitkan dengan adanya redaksi di sini. Wahris 'alal lihaqi bihim, hendaklah kalian berusaha untuk beristiqamah mengikuti jejak langkah mereka, orang-orang yang telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghaddaq tarafa amman siwahu, dan berusahalah engkau untuk menutup mata dari pengaruh-pengaruh yang dapat menjadikan engkau bisa melenceng daripada jalan kebenaran itu. Subhanallah. Kata beliau, berusahalah untuk menutup mata. Iya. Jangan menoleh ke kanan, jangan menoleh ke kiri. Kalau kita berjalan sepanjang jalan, tentu banyak pengalaman-pengalaman kita, apa yang kita lewati. Kalau kita melewati tempat-tempat yang di situ ada pembahasan tentang qala Allah wa qala Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan ketika kita singgah di situ, itu artinya kita singgah di antara taman-taman surga. Kita singgah di taman-taman surga. Akan tetapi ketika kita singgah di tempat-tempat yang di situ mungkin bisa mengumbar syahwat dan hawa nafsu kita, maka tentu kita singgah di tempat salah satu di antara tempat dan jalan-jalan syaitan. Wa idza sahu bika fi tariqi sayrika fala tadfit ilaihim. Kalau mereka berkampanye dan mengajakmu untuk mengikuti jalan kebatilan itu, fala taltafit ilaihim, maka janganlah engkau menoleh kepada mereka. Mungkin kita bisa contohkan ini jamaah sekalian. Mungkin ada masa-masa lalu kita yang kelam, ada pertemanan-pertemanan, ada persahabatan-persahabatan, yang mungkin pertemanan itulah yang sesungguhnya merusak kita. Komunitas itulah yang merusak kita. Tapi mungkin ada salah satu di antara pemicu yang kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah mendengarkan sebuah wejangan, sebuah nasihat, atau dia menonton di YouTube ada petuah, ada wasiat seorang ulama, kalimat itu yang membuat dia tersadar menjadi orang yang istiqamah, maka akhirnya dia berani untuk meninggalkan komunitasnya, berpisah dengan komunitasnya, karena komunitas itulah yang menjadi pemicu akhirnya selama ini dia berada di atas jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti umpama pada hari ini, bagaimana anak-anak muda kita dirusak dengan narkoba, dirusak dengan syahwat dan hawa nafsu dan macam-macam. Maka ketika engkau telah memutuskan untuk berpisah dengan komunitas yang seperti itu, maka jangan coba-coba lagi untuk menoleh, untuk bergabung dengan mereka, terutama ketika kita ini tidak kuat. Bahkan kalau perlu mungkin masih ada kontak teleponnya, atau mungkin kita satu grup, tapi selalu kita ditelepon, selalu kita dipengaruhi, ayo Mi kembali, coba sekali-sekali lagi. Kalau seperti itu, maka kalau perlu ganti nomor telepon kita atau blokir nomor-nomor
yang seperti itu karena pertemanan ini adalah merupakan lingkungan kita. Pertemanan itu adalah merupakan lingkungan kita. Wa idza sahu bika fi tariqi sayrika fala taltafit ilaihim fa innaka matal tafatta ilaihim akhaduka wa aquka. Kapan kau mencoba untuk membuka diri lagi padahal kau sudah berhijrah, maka ini adalah peluang bagi setan untuk menjuruskanmu kedua kalinya. Tidak sedikit dalam pengalaman-pengalaman hidup ini, kadang-kadang ada orang yang jauh dari din, jauh dari agama, tapi alhamdulillah tiba-tiba dia mendapatkan petunjuk dengan pertemanan, dengan membersamai di tempat-tempat kebaikan, akhirnya dia meninggalkan masa lalunya itu. Tapi ternyata kita mencari-cari mana si fulan. Selama ini dia sudah rajin, dia pergi sholat jamaah, bahkan dia ikut pengajian. Kok tiba-tiba dia menghilang lagi? Tiba-tiba dia menghilang lagi. Tiba-tiba dia tidak ada lagi di sholat jamaah, di pengajian-pengajian. Sekalinya kita mendapatkan berita, oh ternyata dia kembali terpengaruh lagi, kembali lagi ke komunitasnya, kembali lagi ke komunitasnya. Ada salah seorang teman yang saya tahu, betul-betul berhijrah, tapi hijrahnya ini bisa dikatakan ekstrim sekali, langsung ekstrim sekali. Pokoknya kalau ada sesuatu hanya menggunakan boleh haram, halal haram, tidak boleh. Maka saking semangatnya, pernah saya lihat ada foto profilnya, saya heran Pak, karena saya tahu teman ini sudah mulai hijrah, tapi itu foto profilnya foto profilnya agak lain-lain. Jadi dia cukur rambutnya, tapi kemudian ada yang panjang sekali ke belakang itu. Saya jadi takut, jangan-jangan teman yang saya anggap sudah hijrah ini kembali lagi ke keadaannya yang semula. Maka saya telusuri, bukan mencari-cari kesalahan, tapi sekedar ingin dapat informasi. Saya tanya salah seorang teman yang satu perumahan dengannya, saya bilang, bagaimana keadaan saudara kita si fulan itu? Baik-baik je, dia bilang, baik-baik Ustaz. Saya bilang, tapi kenapa kalau saya ikut pengajian jarang sekali saya lihat ada di masjid? Dia bilang, Ustaz itu setelah ditinggalkan pekerjaannya yang syubhat itu, dia banting still menjadi sopir ojek mobil. Jadi jarang dia sholat di perumahan itu. Maka akhirnya saya merasa senang karena ternyata beliau ini tetap baik-baik saja. Maka seperti itu juga jemaah sekalian, ketika ada teman kita yang sering sama-sama dengan kita, tiba-tiba dia menghilang, maka perlu ditelusuri, perlu dicari, perlu ditanyakan, jangan-jangan dia sakit, Ada yang ikuti pengajian saya di Masjid Cengho, sudah berapa kali. Akhir-akhir ini saya tidak dapat melihat lagi. Saya tanyakan, mana itu anak mahasiswa UIN yang sering ikut kajian saya? Oh, ternyata libur anak mahasiswa sekarang, dia pulang kampung Ustaz. Alhamdulillah. Artinya itu adalah bentuk kecintaan kita terhadap saudara kita. Lanjut jemaah sekalian. Penulis buku ini membuat perumpamaan. Perumpamaan yang dibuat itu katanya sebenarnya antara binatang
pemburu itu dan binatang buruan, kalau kita ingin bandingkan kecepatannya yang memburu dengan yang diburu, sebenarnya banyak-banyak hewan yang diburu itu sebenarnya lebih cepat daripada hewan pemburu. Ya, katakanlah contohnya kalau di kampung-kampung seperti rusa atau kijang itu luar biasa, ya kecepatannya itu. Iya, dia diburu oleh seekor anjing, sekencang-kencangnya anjing itu sebenarnya masih lebih kencang daripada larinya sang rusa itu atau kijang itu. Nah, secara teori sebenarnya tidak pernah kijang itu atau rusa itu diterkam oleh mangsanya. Tidak pernah, atau tidak seharusnya dia pernah diterkam. Tapi kenapa kita biasa lihat, ya terutama di film-film itu ada saja, ya hewan buruan itu yang diterkam oleh binatang yang memburunya. Apakah seperti anjing atau harimau dan yang semacamnya. Nah, beliau mengatakan, tahukah Anda kenapa ada hewan buruan itu yang ditangkap dan dimangsa oleh hewan pemburu itu, padahal dia lebih cepat dibandingkan dengan yang memburu? Itu sebabnya katanya, karena hewan yang diburu itu ketika dia berlari kencang, ternyata dia juga masih tetap selalu menoleh ke belakang. Ya, jadi dia lari kencang tapi selalu menoleh ke belakang karena rasa kekhawatiran dan rasa takutnya jangan-jangan mangsanya ini sudah ada di belakang, jangan-jangan pemburu itu sudah ada di belakang. Maka dia selalu menoleh ke belakang. Menolehnya seekor kijang ini, katakanlah seperti itu, atau rusa ini berkali-kali ke belakang, itu yang membuat hilang banyak waktunya, sementara yang memburu ini fokus tidak pernah menoleh ke belakang. Jadi walaupun istilahnya dia lebih lambat dibandingkan dengan hewan yang diburunya itu, tapi dia fokus. Yang diburu itu selalu menoleh ke belakang. Ya, selalu menoleh ke belakang. Iya. Ada cerita kita waktu masih kecil dulu, Pak, antara kijang, rusa, iya, dengan kura-kura. Kijang ini dengan kecepatannya, ternyata ya ceritanya yang kita dengarkan dulu itu, kura-kura ini pada akhirnya berada di depan. Ternyata kura-kura itu bukan sekedar kelincahan tapi menggunakan taktik. Ternyata mereka berbaris itu, Pak, berkilo-kilo. Iya. Sementara kijang ini hanya sendirian melompat. Dikiralah kijang ini kura-kura itu yang tercepat, padahal mereka cuma membuat taktik berbaris ke depan itu sehingga tidak pernah dilumbai oleh ya kura-kura yang tersebut. Maka perumpamaan yang beliau sebutkan ini seperti itu juga ketika kita sudah berada di jalan kebaikan ini, jangan coba-coba untuk menoleh ke kiri dan ke kanan. Iya, saya biasa, Pak, iya, pulang dari Takalar pengajian, iya, pulang di Takalar itu, di perjalanan itu, sementara kendaraan melaju, iya, tiba-tiba harus undur gas. Kenapa? Karena di depan itu banyak keramaian. Nah, tentu kita harus undur gas. Iya. Ternyata semakin mendekat, semakin kedengaran dentuman musik yang begitu ya kuat. Oh, ternyata di pinggir jalan itu ada acara elektron, ada acara joget-joget. Ya. Nah, ini bisa saja menjadi pemicu dan penyebab. Iya, bayangkan kalau saya pulang ceramah, tiba-tiba sehingga dia juga apa kira-kira di situ. Ya, bisa dibayangkan kalau ada jamaah di situ, ustaz kan baru-baru kasih ceramah ada sih di situ. Ya, maka saya bilang sama anak saya yang bawa kendaraan, begitu ya dilewati, saya bilang jangan menyoleh ke kanan, ke kiri. Ya, dia bilang sedikit je Bapak, sedikit je. Dia. Saya bilang terus. Ya, begitu selesai
jalan bersambatan tajam, ya. Jangan coba-coba membuka peluang selubang jarum, karena syaitan itu pintar sekali dalam menggoda manusia. Makanya ada penjelasan para ulama kenapa dalam ayat yang bunyinya wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini sudah sering saya sampaikan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa pengaruh syaitan itu diistilahkan langkah-langkah syaitan? Itu berbentuk jamak, berbentuk plural. Kenapa dikatakan langkah-langkah? Jadi ternyata setiap satu langkah itu adalah pengaruh syaitan. Langkah yang kedua itu pengaruh yang lain. Langkah yang ketiga itu pengaruh yang lain. Jadi syaitan ini dari sisi metodologi mempengaruhi manusia, itu syaitan adalah kaya metodologi, kaya cara. Artinya ketika dia gagal dalam menggoda manusia dengan cara yang pertama, maka dia pindah pada langkah yang kedua atau pada cara yang kedua. Ketika dia gagal pada cara yang kedua, maka dia pindah pada cara yang ketiga. Diperumpamakanlah seperti seorang penjahat yang selalu memata-matai sebuah rumah orang kaya. Iya. Pokoknya dia survei terus ini. Kapan rumah ini bisa dia masuki? Ya, kapan dia bisa rampok? Maka mungkin setiap malam dia survei. Tapi setiap dia survei daripada rumah itu, sangat tidak ada jalan untuk bisa masuki rumah itu. Karena dia rumah itu jendela-jendelanya ditutup rapat, pintu-pintunya ditutup rapat, pagarnya ditutup rapat, ya. Ada satpamnya, ya. Bahkan ada anjing herdernya. Dia bilang ini pencuri, ini perampok, ini susah ini untuk kita bisa masuk kalau seperti ini. Tapi kalau syaitan yang ingin, ya, menggoda manusia, Pak, jangan dianggap bahwa ketika manusia itu tertutup untuk terpengaruh dengan syaitan, syaitan itu berbalik haluan dan mengatakan ayo kita pindah ke tempat yang lain karena susah untuk kita godain. Itu tidak akan pernah dia lakukan seperti itu. Tapi apa semangatnya syaitan itu dalam menggoda manusia? Bahwa kalau diperumpamakan seperti rumah yang tertutup tadi itu oleh penghuninya, setiap dia keluar dia kunci. Yang dia harapkan ini pencuri ini, mudah-mudahan ada saatnya ini pemilik rumah lalai, lupa mengunci pintu rumahnya. Kita kan kalau meninggalkan rumah, Pak, ya, lebih banyak kita kunci kita punya rumah dibandingkan tidak menguncinya, lebih banyak. Artinya lebih banyak kita ingat dibandingkan dengan lalai. Tapi begitu semangatnya syaitan, Pak, ini yang dia tunggu-tunggu, kelalaian kita. Makanya kata para ulama, syaitan itu masuk dalam diri manusia yang pertama lewat pintu lalai, al-ghaflah. Makanya Allah mengatakan uzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang beriman, ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Begitu engkau tidak mengingat Allah dengan ingatan banyak, maka akan datang kebalikannya, yaitu lalai. Jadi zikrullah, mengingat Allah, lawannya adalah al-ghaflah. Yang kedua, syaitan masuk ke dalam diri manusia lewat syahwat dan hawa nafsu. Lewat syahwat dan hawa nafsu. Iya, pertama hawa nafsu itu lewat jalan wanita, lewat jalan harta, lewat jalan jabatan. Iya. Dia ini sebenarnya adalah alat bebas nilai, akan tetapi digunakan oleh syaitan untuk menggenjelikan manusia dari jalan-jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lewat marah. Ya, lewat marah yang tanpa sebab. Marah
karena urusan pribadi. Maka Nabi SAW pernah menasihati seorang, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Karena 3 pintu inilah yang akan dilewati oleh syaitan laknatullahi alaihi. Maka wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Digunakan kata-kata khutuwat, langkah-langkah, karena syaitan itu memiliki banyak kiat-kiat, memiliki banyak cara. Sementara kita ini kadang-kadang ketika melakukan sesuatu dan kita belum berhasil yang pertama, belum berhasil yang kedua, langsung kita mengkambing hitamkan takdir. Langsung kita mengatakan memang kayaknya sudah takdir saya begitu. Ya, seorang pemuda yang melamar seorang gadis pujaannya, ya. Begitu dia melamar, ya, mendatangi orang tuanya, dia bilang tidak kuterima kok. Ya, langsung dia putus asa, mengatakan ya tidak ada harapan. Ya, ada yang saya tahu Pak, salah seorang teman, masya Allah, ya, betul-betul itu pertama bilang saya belum siap untuk menikahkan anak perempuan saya, anak saya masih sekolah, ya. Tapi ini yang datang ini betul-betul tidak pernah putus asa, ya, tidak pernah putus asa. Dia bilang pokoknya kalau saya diterima untuk menjadi mantu bapak, insya Allah saya siap untuk menyekolahkan anak bapak, mau sampai S3 insya Allah saya siap. Dia bilang belum, pokoknya betul-betul orang tuanya ini belum membuka jalan untuk dilamar anaknya. Dan yang saya tahu bahwa pada akhirnya sang pemuda ini berhasil dan dia betul-betul memperistrikan daripada anak salah seorang teman yang tentu tidak etislah kalau saya sebutkan namanya, tapi dia adalah orang dekat saya. Itu menunjukkan bahwasanya syaitan ini dalam urusan-urusan kebatilan dia akan menggunakan berbagai macam cara, dan karenanya jemaah sekalian kita perlu untuk membangun sebuah komunitas namanya jamaah. Karena jamaah inilah yang akan mengikat kita. Jamaah inilah akan mengikat kita. Kebersamaan ini akan mengikat kita, akan membuat kita merasa kuat. Makanya jemaah sekalian, kalau seandainya kita musafir, kita bepergian dan memungkinkan ada teman yang menemani kita, teman-teman yang baik-baik, teman-teman yang saleh, maka itu yang lebih baik. Dia tidak wajib tentunya, tapi sebaiknya kalau kita bepergian ada yang membersamai kita, karena itu yang akan menjaga kita. Itu kalau kita sendirian, tidak ada yang mengenal kita, tidak ada yang tahu kita, itu langsung tiba-tiba muncul perasaan bebas, mau berbuat apa saja, mau berbuat apa saja. Ini yang berbahaya jemaah sekalian. Itu Nabi Yusuf jemaah sekalian. Nabi Yusuf itu kalau kita lihat keadaan beliau, sebenarnya beliau secara teori itu sudah seharusnya terjatuh kepada kemaksiatan. Salah satu di antara aspeknya, pertama dia digoda oleh wanita cantik. Bukan sekedar cantik, tapi wanita yang mungkin nanti basah tangannya kalau dia mau makan. Sang permaisuri raja. Satu. Kemudian yang kedua, di tempat yang sepi, tidak ada orang yang ketiga kecuali mereka berdua saja. Makanya berkhalwat itu salah satu di antara keadaan yang berbahaya. Yang ketiga jemaah sekalian, Yusuf itu masih seorang pemuda. Sedangkan orang yang sudah menikah ketika digoda seperti itu belum tentu bisa lulus, Pak. Apalagi dia sebagai seorang pemuda. Yang keempat, Yusuf itu berada di perantauan.
dia jauh dari keluarganya. Dan salah satu di antara sebab kadang-kadang orang berbuat semaunya, sebebas-bebasnya, itu ketika dia jauh dari keluarganya. Pokoknya dia pergi merantau. Ada saya ceritanya orang-orang merantau. Wah, si fulan itu di kampungnya orang di Kalimantan di mana, wah, luar biasa itu. Ya. Tapi begitu dia kembali ke kampungnya, tiba-tiba menjadi soleh, rajin ke masjid. Ya, biasanya memang begitu, Pak. Karena kita dekat dengan lingkungan kita, dengan keluarga kita, ada yang memantau kita. Tapi ketika kita jauh, kita merasa bebas, tidak ada yang melihat kita, tidak ada yang mengetahui keadaan kita. Dan itu dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Tapi karena kuatnya iman daripada Nabi Yusuf alaihissalam, walaupun dia seorang pemuda, walaupun dia berdua-duaan, walaupun menggunakan wanita cantik, ya, wanita berada, walaupun dia berada di rantauan orang, jauh dari keluarga, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Nabi Yusuf, innahu min ibadinal mukhlasin. Dia adalah di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Bahkan mukhlasin itu, Pak, sebenarnya orang yang diikhlaskan. Jadi ada dua dalam Quran itu. Ada mukhlis, ada mukhlas. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Dia yang ikhlas, dia melakukan keikhlasan itu. Tapi innahu min ibadinal mukhlasin, di antara hamba-hamba kami yang ikhlas, maksudnya orang yang dibantu keikhlasannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini jamaah sekalian, mungkin keimanan kita ya tidak seberapa, tapi karena ada kemauan, ada keikhlasan, maka akhirnya Allah sempurnakan kebaikan-kebaikan kita itu. Ada saja orang dalam kehidupan ini, Pak, dari sisi potensi, dari sisi kekuatan, dari sisi ekonomi, ya, dia sebenarnya orang yang tidak berpeluang. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan dia, maka innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Saya mau akhiri ceramah ini dengan kisahnya salah seorang teman saya. Ya, banyak teman saya ceritakan, Pak. Teman saya ini alumni Madinah di Fakultas Syariah, adik lekting saya. Setelah dia pulang ke Indonesia, ada salah satu yayasan di Arab Saudi yang memberikan amanah beliau untuk menjalankan yayasan itu dalam bidang-bidang kebaikan, yaitu yang membangun masjid ya di daerah-daerah. Ya, membangun masjid. Sekarang ini banyak masjid-masjid yang dibangun di negeri kita ini, bantuan dari Timur Tengah, di antaranya dari Saudi. Termasuk teman ini, ya, yang setelah dia pulang, dia pergi survei lokasi bangun masjid situ. Dia laporkan, dia laporkan. Maka setelah lama begitu, teman ini dari Sambas, Kalimantan. Apa itu Sambas, Pak? Ya, yang pokoknya Kalimantan lah, ya, Sambas. Jadi tiba musim-musim pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pokoknya tiba musim politik, Pak. Orang di daerah Sambas itu cari-cari siapa kira-kira yang cocok dari bupati kita, Pak. Ya, tentu banyak partai, Pak, tuh yang istilahnya mengusung calon-calonnya. Tapi ini masyarakat di tempat itu, mereka mencari sendiri kira-kira siapa kira-kira yang kita bisa usung ini. Ya. Akhirnya inilah teman, siapa namanya? Saya lupa namanya. Ya. Ini teman ini yang diperhatikan oleh warga di situ, kabupaten itu. Itu ada ustadz yang datang dari Madinah itu. Kenapa saya lupa namanya? Iya.
bagaimana kalau itu yang kita dukung jadi calon bupati? Ini tidak tahu, orang tidak pernah terlibat dalam partai Pak sama saya. Tidak pernah terlibat dalam partai. Hanya ngurus-ngurus masjid apa gitu. Nah, dia bolak-balik antara Sambas dengan Jakarta apa. Kebetulan waktu itu ya dia sedang berada di Jakarta. Banyak-banyak Jakarta orang cari mana ini. Iya. Ustaz siapa yang apa namanya? Akhirnya ada utusannya itu masyarakat dari Sambas pergi ke Jakarta menemui beliau. Menemui beliau supaya beliau siap untuk didukung jadi calon bupati Sambas. Ini teman mengatakan, saya tidak ada background saya jadi bupati, jadi camat, saya tidak apalagi bupati. Tapi masyarakat mengatakan, Ustadz, tapi masyarakat di Sambas itu mengharapkan sekali Ustadz. Ya, mungkin dilihat orangnya baik, orangnya soleh, ya, memang Ustadz. Ya. Akhirnya singkat cerita jamaah sekalian, betul dicalonkan oleh masyarakat Sambas. Ya, dicalonkan oleh masyarakat lewat jalur independen, bukan lewat jalan partai. Ya, masya Allah, betul. Ya, terpilih jadi bupati Pak. Ya, terpilih jadi bupati beliau, dan ketika kami silatnas beberapa tahun yang lalu, beliau datang. Ya, beliau datang. Ya, namanya juga jarang-jarang temannya jadi pejabat. Ya, tentu bagaimana caranya itu kau bisa jadi bupati begini. Ya, begitulah. Ya, betul-betul saya tidak punya sedikit pun pemikiran ke sana, tapi karena masyarakat paksa saya untuk maju, akhirnya dia terpilih, ya jadi bupati Pak. Maka menjadilah dia seorang bupati yang kalau dipanggil tidak dipanggil Pak Bupati, dipanggil Ustadz saja, Pak Ustadz. Iya, karena bilang tidak usah panggil saya bupati, panggil saja Ustadz. Ya, masya Allah. Jadi sempat di daerah itu, ya apa keadaan masjid itu, masya Allah, ya betul-betul di bawah kontrol beliau. Dan ketika ada acara kami di Jakarta beberapa tahun yang lalu itu, iya, memang disuruh Pak Bupati baca Quran, ya. Jadi akhirnya beliau membawakan bacaan Quran dan memotivasi kita semuanya. Kalau bisa ada jadi bupati juga di sini, jangan cuma saya katanya. Karena ternyata katanya kalau orang jadi pejabat dan orang beriman dan bertakwa itu, masya Allah, ya kita tidak perlu banyak bicara, ya. Tapi seorang pemimpin itu bicaranya itu sangat tajam sekali. Ya. Jadi kalau ala jalan katanya yang rusak, saya cuma bilang, kepala dinas, ini bulan depan harus mulus ini jalan. Mulus Pak. Nah itu. Baik, kita tutup jamaah sekalian. Kita punya pengajian pada malam ini. Yang intinya, mari kita senantiasa merasa bersemangat berada di atas jalan kebaikan ini, walaupun kelihatannya tidak seramai ya orang-orang yang mendukung daripada hiruk pikuknya jalan kebatilan ini, tapi yakin dan percaya bahwa ini jalan-jalan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi